Ayo, ayo. Cuma telepon doang, kalau nggak bisa dihubungi ya coba lagi. Kalau emang nggak bisa ya langsung aja ketemu. Gampang banget nyerah. Nyerah itu karena pernah punya. Aku kayak gini, mana ada hak buat nyerah. Ayo. Dongxian, Halo. Yoran, ini aku. Kalau nggak keberatan kita ketemu yuk. Anggap aja ini sebagai perhatian aku dan Rongshuan. Oke, kamu kasih tahu tempatnya. Dah. Si Dong cari kamu buat apa? Dia mau ketemu aku. Apaan sih? Jangan pergi, dia ada maksud apa? Kamu nggak tahu ya kamu pergi itu. Kayak domba masuk kandang serigala. Takut apa? Aku kan nggak mati kalau ketemu. Yoran, selamat ulang tahun. Terima kasih. Kukira kamu pergi liburan bakal merayakan ulang tahun di luar kota. Nggak nyangka kamu pulang lebih awal. Bisa kasih kesempatan buat siapin kado ulang tahun. Aku seneng banget. Nggak nyangka kamu masih peduli. Peduli aku pergi kemana. Hal yang Rongshuan lewatin, aku harus ingetin. Percaya deh sama perhatianku. Juga bisa ngewakilin perhatiannya. Kamu ketemu aku, dia nggak tahu kan? Tentu aja dia tahu. Kita selalu jujur satu sama lain. Apalagi hal kecil kayak gini nggak perlu disembunyiin. Dia juga sering sebutin kamu kayak aku. Kita berharap kamu bahagia. Sering sebutin aku. Asisten baru kerjanya serius banget. Rongshuan sering puji dia. Pintar kayak kamu. Kayak aku. Tentu aja percaya dia bakal cepat beradaptasi. Lingkungan perusahaan. Dan jadi asisten yang hebat. Mengisi kekosongan yang kamu tinggalkan. Terlihat jelas kamu sangat puas. Dengan semua yang ada sekarang, ingin berbagi dengan orang lain. Hal-hal menyenangkan tentu tak bisa menahan diri. Ingin semua orang tahu. Kamu tahu saat kamu benar-benar merasa sedih. Tak sempat untuk berbagi. Saat kamu benar-benar merasa bahagia, juga tak ingin berbagi. Semakin kamu pamerkan sesuatu, semakin kamu kekurangan itu. Yoran, kamu masih seperti dulu. Tapi aku mengerti. Jika aku jadi kamu, aku juga akan merasa kesal. Aku benar-benar tidak kesal padamu. Aku hanya merasa kamu agak menyedihkan. Menyedihkan. Secara tampak adalah pemenang, tapi sebenarnya sangat takut. Aku takut apa? Aku takut padamu. Tidak takut. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu berbelit-belit menyiapkan hadiah untukku. Pamer cinta di depanku. Apakah hanya karena bosan dan ingin mengobrol denganku? Aku tahu kamu sedang tidak enak hati. Jadi apapun yang kamu katakan aku tak akan ambil pusing. Tapi aku ingin memberitahumu. Gadis harus lebih tenang, jangan selalu menunjukkan segala sesuatu di wajah mudah terlihat tua. Meskipun selalu memiliki wajah cantik, tapi pikiranmu dingin seperti es. Apakah itu baik? Hati dingin atau panas adalah pilihan pribadi. Seperti Rongshuan memilih bersamaku. Dan aku memilih duduk di sini. Berharap kamu menemukan kebahagiaanmu. Semua ini adalah pilihan yang tulus dan bebas. Yang seharusnya dihormati. Bukan begitu? Hormat. Hormati cinta antara aku dan Rongshuan. Dan hormati hidupmu sendiri. Pergilah mencari kebahagiaanmu sendiri. Yoran. Pada hari ulang tahun ini, bertemu dengan orang yang tidak ingin kau temui, mendengar kata-kata yang tidak ingin kau dengar. Apakah hatimu sangat sedih? 3 tahun terakhir setiap hari ulang tahun,
Aku selalu melewatinya seperti ini. Untungnya, sebagai seseorang yang telah melalui ini, aku ingin memberimu saran. Terlalu menuntut orang lain tidak akan membawa jalan keluar. Karena kalian sudah bersama, maka aku memintamu, cintailah dia dengan baik. Jangan khawatir, aku pasti akan melakukannya. Selamat ulang tahun. Pada hari ulang tahunku yang ke-25 ini, aku tiba-tiba menyadari, ternyata melodi lagu ulang tahun begitu sedih. Sedih sampai membuatku hampir tidak bisa bernapas. Sungguh penemuan yang luar biasa. Tapi dunia tidak. Karena kesedihanku mengalami sedikit perubahan pun. Bus datang tepat waktu. Kuda-kuda karusel terus saling mengejar. Biang lala melukis garis lengkung di langit. Mereka pernah menjadi latar belakang kisah cintaku, menyambut kebahagiaanku. Dan sekarang aku tidak bisa berharap kerangka baja besar ini untuk mengeluarkan suara duka bagi hidupku yang kecewa. Mereka mungkin memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan. Dunia yang stabil mengingatkanku untuk hidup di saat ini. Tidak menyia-nyiakan hidup untuk menyesali masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Meskipun beban di hatiku tidak mungkin hilang begitu saja. Setidaknya aku harus mencoba melangkah keluar. Ya. Baiklah. Siapa kalian, apa yang kalian inginkan? Masalah pertanian ekologis kau yang membocorkannya kan? Kalian adalah orang-orang Shen Sufei. Sayang, sebelum melakukan banyak hal, pikirkan dulu konsekuensinya. Kalian mau ngapain sih? Ngapain ikut aja dulu? Cepetan gue fotografi. Pergi, jangan peduliin aku pergi. Kamu kerjasama sama bos Shen cuma buat cewek ini ya? Diam aja, ayo mulai. Gue fotografi. Gue, kamu ngapain? Lepasin. Yoran, kamu gak apa-apakan. Kamu gak apa-apakan, cepetan pergi. Jangan ada yang gerak. Pergi. Kamu gak apa-apakan. Gak apa-apa. Rongshuan, malam ini kita makan apa? Boleh aja. Kalau gitu makanan Perancis atau Jepang? Boleh, terserah kamu. Kalau gitu aku ambil barang dulu.
Aku cuma mau kasih tahu. Hari ini ulang tahun kakak Youran. Selamat ulang tahun. Ini buat kamu. Rongshuan, Maaf sian malam ini. Aku ada janji makan sama klien jadi gak bisa nemenin kamu. tapi kan kita udah janji. Kamu juga tahu kan urusan kerjaan gak bisa dihindarin. Ya udah. Kalau gitu kamu selesaikan kerjaan dulu, nanti kalau ada waktu, kita makan bareng lagi. Maaf ya. Aku duluan ya. Benar-benar gak perlu ke rumah sakit. Daripada ke rumah sakit, aku lebih pengen sama kamu. Diam-diam aja sebentar. Kamu kayak gini cuma bikin aku merasa lebih bersalah. Bukan salah kamu. Tapi bagaimanapun juga, aku gak seharusnya mikir kamu sama kayak Shen Sufei. Cuma hal kecil kok, jangan dipikirin. Kamu, Youran, bagaimanapun juga, gak akan mengubah perasaanku ke kamu. Aku bilang aku mau ngejar kamu, gak akan berhenti di tengah jalan. maaf ya. Aku gak mau maaf kamu hari ini. Aku cuma pengen bilang ke kamu dengan tegas dan tulus. Aku suka kamu. Entah kamu yang sedang marah, kamu yang sedang makan, atau kamu yang lelah, dan juga kamu yang merawat lele. Bahkan kamu yang berani minum langsung dari neraka, dan kamu yang bersama keluarga. Aku suka semuanya. Bisakah kamu memberi si pemberani yang berhidung besar ini satu kesempatan? Selamat ulang tahun. Cincin ini mewakili janjiku untuk melindungimu. Janjiku untuk melindungimu seumur hidup. Aku tidak akan memaksamu, Youran. Aku hanya berharap kamu bisa memberiku satu kesempatan untuk selalu ada di sampingmu, merawatmu, sampai suatu hari kamu siap menerima janji ini sepenuhnya. Baru kamu memakainya. Aku tidak bisa mencintaimu. Maaf.
Sian, kenapa kamu di sini? Aku di sini menunggumu. Kamu menungguku untuk apa? Bukannya aku suruh kamu pulang dulu. Kamu kemana? Aku menemani beberapa klien untuk urusan bisnis. Benarkah urusan bisnis? Atau ke pantai untuk urusan bisnis? Kamu mengikutiku. Ya, aku mengikutimu. Bagaimana aku tahu kamu menipuku? Aku pikir kamu tidak akan pernah menipuku. Kamu ingin bertemu Yoran, kamu bisa langsung bilang padaku. Tapi kenapa kamu harus menipuku? Apakah kamu masih mencintaiku? Sian, sudah 3 tahun berlalu. Aku bertanya apakah kamu masih mencintaiku? 3 tahun banyak hal bisa berubah. Kamu maksudnya apa? Aku tahu kamu sudah banyak berkorban untukku. Tapi tolong beri aku waktu lebih. Aku mengerti. Mama, kamu bisa main nggak? Lihat, aku hampir menyelesaikan satu sisi. Yang hebat sekali. Ini terlalu sulit buat Mama. Papa bilang asal ada kesabaran. Pastinya bisa berhasil. Hei Nona Dong, aku sudah lama menunggu teleponmu. Mama Yanggan. Apakah kamu yakin kita bisa sukses dalam akuisisi ini? Oke, kirimkan datanya ke emailku sekarang. Aku akan melihatnya sekarang. Mama, temani aku main lagi dong. Tunggu Mama selesai, nanti Mama temani kamu main ya. Temani aku main lagi dong. Bukan sudah bilang ya, nanti Mama temani kamu main. Yang? Yang Mama salah. Mama seharusnya tidak marah padamu. Maafkan Mama ya. Mama, aku rindu Papa. Tolong, jangan pisahkan aku dengannya. Yang? Apakah kamu tidak suka bersama Mama? Bukan. Aku hanya ingin Papa yang menemaniku bermain. Yang tunggu sebentar ya. Mama ada urusan dulu. Hello Nona Chiao. Silakan masuk. Mengenai gugatan hak asuh ayah anak. Segera akan sidang. Saya sudah menyiapkan 3 skema gugatan, silakan dilihat. Papa.
Aku pikir yang lebih baik tinggal. Bersama kamu lebih baik. Terima kasih sudah merawat Yang dengan baik. Mama sayang kamu. Aku mau minta maaf. Aku merasa sikapku agak berlebihan. Kamu tidak perlu minta maaf. Aku yang salah padamu. Boleh aku tanya sesuatu? Katakan, Apakah kamu pernah mencintaiku? tentu saja. Itu sudah cukup, jangan bilang maaf. Sebenarnya kita adalah dua dunia yang berbeda. Apakah kamu membenciku? Sekarang tidak. Aku bisa merasakannya. Kamu bekerja keras di luar. Aku harap kamu bisa segera menemukan tempatmu meskipun kita adalah orang dari dua dunia yang berbeda. Tapi kita pernah juga bersama-sama. Sungguh jika suka, bisa kembali kapan saja. Terima kasih. Yoran. Mama sarapan sudah dibeli. Cepat. Bangun dan makan sarapan. Tidak heran begitu masuk langsung mencium aroma harum. Anak ini membeli bunga sebesar itu. Buang-buang uang. Mama. Ketika Mama membaca surat ini, aku sudah pergi untuk mencari pekerjaan baru selama ini. Aku melakukan banyak hal bodoh, membuat Mama khawatir. Maaf ya. Mulai hari ini aku tidak akan lagi seperti dulu yang semaunya sendiri. Aku akan menyiapkan hati untuk hidupku. Awal yang baru. Hidup dengan baik, merawat Mama dengan baik. Mama tenang saja. Aku begitu optimis dan begitu berusaha. Pasti Tuhan akan memberkati aku. Sekarang aku merasa penuh keyakinan untuk masa depan Mama. Mama pasti juga senang untuk aku. Nona Yo, bisakah kamu jelaskan alasan kamu keluar dari Yiren setelah semua meninggalkan puncak kerajaan fashion? Itu bukan keberanian yang dimiliki semua orang. Yiren bagiku seperti kuas. Menggambar banyak mimpiku yang indah. Dalam mimpi itu, ada idola yang kukagumi, dan juga ketenaran yang kuidamkan. Aku pernah berusaha keras untuk mewujudkan mimpi itu. Berusaha dengan gila bisa tidak tidur. Hanya untuk membuat satu sampul. Tapi kemudian aku sadar itu tidak membuatku bahagia. Malah membuatku semakin terperosok. Melupakan niat awal. Aku tidak menyangkal apa yang aku lakukan di Yiren. Sebaliknya itu bagiku
adalah pengalaman berharga seumur hidupku. Kamu bicara dengan baik. CV kamu sangat bagus. Aku tidak bisa menemukan kesalahan apapun. Tapi Nona Yao punya satu hal lagi. Aku sudah menunggu penjelasan. Kau dan mantan atasmu, Ye Rongshuan Mister. Ini pertanyaan pribadi Anda Nona Yao. Saya harusnya tidak bertanya kepada kami. Juga membuat laporan yang sesuai. Saya pikir saya meminta penjelasan. Ini tidak berlebihan. Saya menolak permintaan Anda. Penolakan. Tentang hubungan terakhir saya. Maaf, ini bukan akhir dari perdamaian. Sekarang kau ingin aku menjelaskan. Aku ingin aku membenarkan air kotor tercebur pada mantan saya. Untuk membuktikan bahwa Anda layak mempekerjakan karyawan, tapi saya tidak ingin. Saya sangat menghargai bos terakhir saya. Aku tidak akan berada di depan siapapun. Katakan dia tidak baik. Nona Yao, kau menjawab seperti ini. Ini bisa merusak wawancara ini. Bukankah sudah hancur? Ketika Anda bertanya tentang sejarah hubungan saya, ada penilaian di hati Anda. Bukankah itu? Aku sudah menghubungi Mr. Ye sebelumnya. Dia bilang kau karyawan yang paling tidak berotak. Evaluasi yang sangat adil, tapi terima kasih. Beri aku kesempatan wawancara. Selamat tinggal. Dia juga mengatakan, jika aku tidak mempekerjakanmu itu akan kerugian yang tak terhitung. Apa? Dalam hal kinerja Anda hari ini, Mr. Ye tampaknya benar. Selamat bergabung dengan kami. Terima kasih. Anda sudah membaca email yang saya kirim. Skandal amal. Itu sangat mematikan. Aku bilang ketika aku mencari perusahaan, saya dapat membantu Anda berhasil memperoleh Yiren. Tapi kenapa kau bertobat? Karena untuk sementara aku tidak melihat dengan jelas di dalam diri sendiri. Karena Ye Rongshuan benar. Semua itu tidak penting lagi. Kamu dan Ye Rongshuan dulu adalah kekasih. Bahkan hampir menikah. Investigasi Direktur Kiao sangat teliti ya. Bahkan hal-hal yang terjadi 3 tahun lalu kamu sudah tahu. Kerjasama harus saling mengenal. Kamu benar. Kali ini, apakah kamu sudah mempertimbangkan dengan matang? Apa maksudmu? Aku tidak ingin melihatmu menyesal. Aku tidak akan menyesal. Sebenarnya dulu aku juga berpikir, aku adalah orang yang tidak akan menyesal. Tapi kenyataannya aku salah. Sebenarnya beberapa tahun lalu aku bercerai. Untuk bisa melepaskan diri dari pernikahan yang membosankan. Aku bahkan meninggalkan anakku yang belum genap 2 tahun. Beberapa waktu lalu, aku kembali mencari mereka. Karena aku merasa punya kemampuan untuk memberikan hidup yang lebih baik. Aku juga berpikir dia tidak akan menolakku. Tapi aku salah. Pada tahun-tahun yang aku hilang, tidak peduli berapa banyak uang, tidak bisa menebusnya. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Aku ingin memberitahumu. Ada hal-hal yang jika salah dilakukan, tidak akan ada cara untuk memperbaikinya. Aku harap kamu mempertimbangkan dengan matang. Setelah akuisisi berhasil, rasio pembagian kita masih sesuai dengan yang sudah disepakati.
Baik. Karena kamu sudah mempertimbangkan dengan matang, maka kita akan melanjutkan sesuai rencana. Aku akan melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Selanjutnya tergantung pada kamu. Halo, Editor, akhirnya kamu angkat telepon. apa sebenarnya yang terjadi? Aku bilang perusahaan ada masalah, kamu cepat kembali. Apa yang terjadi? Kamu lihat saja di TV. Baik. Editor, kamu akhirnya kembali. Editor, apa yang terjadi dengan berita hari ini? Mari ke kantor dulu. Sudah ada 5-6 perusahaan iklan yang menelepon untuk membatalkan kerjasama. Apa yang sebenarnya terjadi? Sudah saya beritahu bagian keuangan untuk menyelidiki kondisi keuangan tahun 2014. Seharusnya hasilnya akan segera keluar. Pemimpin redaksi laporan keuangan tahun 2014 tidak ada di ruang keuangan. Saya ingat sebelumnya diambil oleh direktur utama. Baik, saya mengerti, kamu bisa lanjutkan pekerjaanmu. Baik, pemimpin redaksi. Mengapa direktur utama mengambil laporan keuangan tahun 2014? Saya meskipun salah satu pendiri Yiren, tapi urusan donasi amal selalu ditangani oleh direktur utama. Selama ini saya tidak pernah mengurus keuangan. Bagaimana mungkin saya tahu? Jika terus menyebar, kerugian kita tidak bisa diperkirakan. Sekarang hanya bisa melakukan ini. Sudah semuanya siap. Sesuai dengan desain saya kan? Baik. Baik, saya segera ke sana. Sian. Sudah lama tidak bertemu, datang melihatmu. Kepalamu tidak apa-apa, lain kali jangan lakukan wawancara yang berbahaya seperti ini. Tidak apa-apa, saya sudah terbiasa. Benar juga, kamu mau keluar ya? Yoran baru saja mulai bekerja hari ini. Saya ingin merayakannya. Sepertinya kalian berdua akur. Saya ingin menghargainya. Kamu bagaimana? Kamu baik-baik saja. Saya tidak baik. Sangat tidak baik. Saya ingin mempertahankan Rongshuan. Tapi saya merasa dia semakin menjauh dariku. Seperti air di tangan. Semakin kencang saya pegang, semakin cepat ia mengalir. Sian, pernahkah kamu berpikir? Jika cinta benar-benar seperti air, mengapa kamu harus memegangnya di tangan? Mungkin karena takut. Ketika orang takut, selalu ingin memegang erat apa yang ada di tangannya. Lalu apa yang ingin kamu katakan dengan mencariku? Saya mengakui. Saya memang sangat khawatir. Hubungan Yoran dan Rongshuan. Saya harap kamu dan Yoran bisa bersama dengan baik. Aku akan berbuat baik padanya, bukan untuk siapapun. Hanya karena aku ingin berbuat baik padanya. Aku tahu kamu khawatir tentang Ye Rongshuan. Kamu mencintainya. Jadi kamu merancang untuk masuk ke Yiren. Mengacaukan peragaan busana, merusak hubungan mereka berdua. Antara mereka. Tapi aku menemukan kamu bukan ingin merebut kembali Ye Rongshuan. Sesederhana itu. Yunfei. Aku tidak tahu maksudmu apa. Sian. Yang lalu biarlah berlalu. Sudahlah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Pergilah temui Yoran. Sian, jangan kau hancurkan kebahagiaan yang sudah kau miliki. Yoran itu. Aku akan belanja sayur. Nanti kamu telepon Gu Yunfei. Minta dia datang makan malam. Tidak usahlah. Kenapa tidak usah?
baru dapat kerja panggil dia datang. Kita bersama-sama merayakannya. Merayakan apa? Dia sedang sangat sibuk. Waktu untuk makan malam pasti ada. Cepatlah. Siapa itu? Kurir. Tidak mungkin. Baru saja membicarakanmu. Yoran kan sudah dapat kerja ingin merayakannya. Bukan aku bilang Xiaogu datang saja nanti jangan. Jangan beli apa-apa, ayo berikan padaku. Sebaiknya diberikan. Aku yang bawa, lepaskan. Kamu lihat anak ini. Begitu teliti. Itu Xiaogu. Aku tidak makan di rumah. Mama. Bukan aku bilang padamu. Itu nenek Su sangat menyebalkan. Sudah jam makan telepon, aku bilang kurang 1 orang. Aku harus pergi. Itu kamu makanlah dengan baik. Makanlah dengan baik. Aku pergi dulu. Sampai jumpa lagi Bibi. Kenapa tiba-tiba kamu datang berlari? Untuk melihatmu. Hari ini kamu harus istirahat dengan baik. Duduk di sini. Biar aku masakkan makanan untukmu. Masakan yang dibuat kakak Fei-Fei Lebih enak daripada yang dibuat ayah. Yang suka sekali makan. Kakak Fei-Fei akan memasak untukmu setiap hari. Kalian orang dewasa. Apakah sering menipu? Kenapa bicara seperti itu? Apakah kamu benar-benar bisa memasak untukku setiap hari? Tentu saja pasti bisa. Jika nanti kamu pergi, bagaimana kamu bisa memasak untukku? Kakak Fei-Fei aku. Aku punya satu ide. Tidak tahu. Apakah kakak Fei-Fei setuju atau tidak? IDAPA? Katakanlah. Jika kakak Fei-Fei bersama ayah, bukankah bisa memasak untukku setiap hari? Makan. Tidak apa-apa omongan anak kecil. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Makan. Kalian orang dewasa sungguh melelahkan. Sudah bisa makan, aku mohon padamu. Cepatlah. Yang aku terpikir sesuatu. Aku beli hadiah untukmu sekarang, aku ambil dulu. Cepat makan. Aku sudah membantu sampai di sini. Terima kasih tidak perlu bantuan lagi. Kamu makan saja. Bagaimana bisa punya ayah sepertimu? Aku mohon padamu, ayo makan tolong. Penakut. Kamu. Konsol game motion sensor yang selalu aku inginkan. Sukakah kamu? Kakak Fei-Fei, aku cinta padamu, sangat mencintaimu. Cinta kamu. Diberi konsol game langsung cinta-cinta. PR belum selesai. Hari ini tidak boleh main. Ini adalah permainan kombinasi kerja dan istirahat. Itu bisa bergerak. Dan juga bisa belajar untuk meningkatkan kecerdasan. Ini sangat membantu perkembangan anak-anak yang hebat. Kamu janji sama kakak Fei-Fei baru boleh main kalau sudah liburan. Dan pekerjaan rumah sudah selesai, oke? Janji ya. Janji seorang pria. Harus ditepati. Hebat. Kakak Fei-Fei, ayo kita main sekarang. Oke. Kamu lagi tadi sudah bilang harus makan dulu. Sekarang tidak bisa main makan dulu. Pertama kali. Buat pengecualian dong. Tidak bisa. Kakak Fei-Fei. Sebenarnya aku sangat ingin main game ini. Semoga yang bisa main sama aku. Kasihan dia, setuju dong? Main sebentar saja. Aku kalah lagi. Kasih aku kesempatan dong, ayo main lagi. Aku tidak kena yang kasih aku kesempatan dong. Kasih aku kesempatan dong. Kakak Fei-Fei. Aku sudah kasih kamu kesempatan. Kamu tidak bisa berusaha lebih baik ya?